Shalom, selamat siang. Saya atas nama Sulastri dari kelas B Teologi akan memaparkan materi mata kuliah PKN mengenai hak asasi manusia. Selamat menyaksikan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak ia di dalam kandungan dan tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras maupun golongan. Contohnya di Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berlandaskan ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Hubungan hak asasi manusia dengan Pancasila yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dengan sangat semangat persaudaraan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Yang kelima, hak asasi peradilan. Yang keenam, hak asasi budaya. Tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi orang dari kekerasan atau sewenang-wenang, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dimana dilandasi kesadaran atau tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain dilanggar. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia. Arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia bisa terjadi akibat adanya atau dipicu antara ras, etnis, atau agama. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang paling terkenal adalah peristiwa Trisakti. Adapun beberapa pelanggaran hak asasi manusia yaitu konflik dan tragedi sempit. Konflik ini terjadi akibat perbedaan ras antara penduduk ras Dayak dengan ras Madura yang merupakan pendatang. Yang berikut, konflik berdarah Poso yang terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2000, diawali dengan pemilihan bupati yang dilandasi oleh sentimen keagamaan. Yang berikut, kekerasan antar mahasiswa
yang berikut tawuran, yang berikut penganiayaan dalam keluarga, yang berikut pembulian antar teman sekolah, dan pembulian antar masyarakat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia. Cara menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia yaitu yang pertama, membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, membuat lembaga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, memberikan edukasi tentang hak asasi manusia. Yang keempat, meningkatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan hak asasi manusia. Yang kelima, meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara. Semangat untuk terus memperjuangkan hak asasi manusia dan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara harus tetap dikobarkan. Marilah kita sebagai pemuda-pemudi untuk berlaku baik yang dapat menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan juga bisa menjadi pemuda-pemudi yang bertanggung jawab. Mengapa demikian? Karena generasi muda adalah api masa depan yang cerah dan penuh harapan. Marilah kita terus semangat karena pemuda adalah harapan bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa kita maju dan dapat bersatu untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini, terutama pergumulan bangsa kita dalam menghadapi pandemi saat ini. Dan karena itu, mari kita bersatu untuk memutuskan mata rantai virus corona, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama dengan tetap mematuhi aturan pemerintah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.